Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PR, apa kabar semuanya? Alhamdulillah di sore hari ini yang cerah, kita kedatangan tamu-tamu, apa nih ya, kita sebutnya perwakil rakyat rencananya ya, mudah-mudahan di bawah komando Kang Ono Surono. Beliau Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Di sini ada Bang Niko Sihaan, ada Bang Marcel, Kang Denny, Mas Torik, Mas Ali, dan Mas Anang. Aku sih yes ya Mas ya. Oke, mungkin kita dari Kang Ono dulu nih. Dalam rangka apa nih kita teman-teman ini dibawa nih? Ya, Kang Satria, hatur nuhun, terima kasih ya atas undangannya nih ke Pikiran Rakyat. Jadi ini apa, pasukan ya? Pasukan. Ternyata Kang, kenapa kita sore hari ini berada di PR? Karena ternyata 77% pengguna internet dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dan 160 juta lebih orang itu adalah yang menggunakan media sosial. Nah yang kedua, informasinya nih dari KPU, dari pemberitaan yang ada, jumlah pemilih pada pemilu 2024 nanti 60%-nya adalah kaum milenial dan zilenial. Yang ketiga tentunya banyak pertanyaan ya ke kami misalnya ke PDI Perjuangan. Bagaimana PDI Perjuangan terkait dengan peran pemuda? Ini kan selalu juga ditanya seperti itu. Terus terkait dengan industri kreatif. Nah sehingga alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita bisa bedah terkait dengan peran pemuda dan industri kreatif di Jawa Barat. Nah sehingga saya yakin narasumber yang merupakan pasukan, nah, ini adalah figur-figur yang memang ahli di bidangnya. Ada YouTuber, ada MC seumur hidup, ya kan, Bung Niko. Ada musisi, ada juga komedian yang juga sudah jadi YouTuber. Ada Mas Torik, ada Mas Ali, dan tentunya ada Mas Anang yang kemarin baru merilis sebuah lagu. Nanti bisa cerita beliau sendiri. Jadi ada YouTuber yang jadi politisi, ada polisi yang jadi YouTuber, ada yang politisi dan juga YouTuber. Nah benar, karena memang era digital saat ini memang tidak bisa dibatasi. Semua ruang itu terbuka lebar, Kang Satria. Iya. Nah tadi bicara industri kreatif, jadi karena ini untuk meyakinkan lagi ini sosok-sosoknya akan dimajukan dalam di Pileg untuk di daerah Dapil Jawa Barat ya Mas ya? Betul, nah makanya Bung Niko Sihaan ini masih di Dapil 1 DPR RI. Lalu, petahana berarti ya? Iya petahana, Bung Marcel ini penantang petahana. Ini satu dapil, Sihaannya juga sama gitu. Nah tapi Bung Marcel ini selalu mengatakan, Kang Ono saya ini lahirnya di Bandung kan gitu. Lalu Kang Denny ini DPR RI Dapil Jabar 2 Bandung Barat. Lalu Mas Torik ini di Bogor, tapi DPRD Provinsi ya. Oh DPRD Jabar, Provinsi, DPRD Kabupaten Bogor Jabar, ya. Okay. Ya. Lalu Mas Ali Sakib ini di DPR RI Dapil Jabar 11, Garut, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Dan Mas Anang di Jabar 5, Kabupaten Bogor untuk bareng DPR dengan Mas RI. Torik berarti ya? Ya, tandeman lah. Tandeman. Sudah tandem itu, kemana-mana harus berdua. Nah menarik tadi soal industri kreatif. Karena ini di Jabar, saya juga ngomong Jabar ya. Jadi kalau dari sisi dari pemerintah saat ini, Provinsi Jabar bahwa sebenarnya di Indonesia itu ada 17 subsektor industri kreatif. Tapi di Jabar itu yang muncul itu adalah pertama kerajinan tangan, kedua kuliner, ketiga baru fashion. Nah sisanya itu adalah yang lain-lain. Itu rata-rata di 26%, 24 dan 19%. Tapi yang menariknya, dan itu hanya tersebar di 3 kota. 3 kota kabupaten itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Depok. Nah tadi ngobrol-ngobrol di luar ini ya. Itu data dari mana Kang? Dari Provinsi Jabar. Oke. Nah, dari BPS ya? Iya. Nah yang menariknya ternyata kalau ngobrol-ngobrol sama Mas Anang, apalagi beliau yang menggawangi dulu undang-undang pemajuan kebudayaan lalu ekonomi kreatif, ternyata malah
yang muncul itu yang menyerap paling banyak tenaga kerja dan kegiatan adalah dari musik ya Mas ya. Tapi kok Iya. sampai kok nggak muncul gitu musiknya kenapa Mas? Ya mungkin kalau dilihat dari secara global industri musik Indonesia yang dengan segala permasalahannya mungkin itu jadi seperti itu. Memang data di pusat di BPS memang music industry masih dalam posisi yang masih di bawah 1%. Ini yang jadi pertanyaan banyak pihak. Sementara 17 subsektor itu ada musiknya. Dengan adanya hal seperti itu akhirnya bisa dilihat kayaknya musik tidak bergerak. Padahal kalau dilihat data dari statistik yang di Kementerian Pariwisata Ekraf bahwa Jawa Barat itu anak-anak yang ingin kerja di ekonomi kreatif milihnya mana yang paling banyak? Itu musik sebetulnya. 31,7%. 31,7%. Itu melampaui yang tadi ternyata. Melampaui yang tadi ya. Di Jakarta aja tiganya. cuma 20,1%. Jakarta. oke. Jakarta yang ingin anak mudanya ingin masuk ke ekonomi kreatif Ya. itu milihnya apa? Paling banyak memang Jawa Barat, musik itu paling banyak di Jawa Barat. Nah, di musik. Nah ini Bang Marcel yang lama di musik di Kota Bandung. Sebenarnya kondisi musik sendiri di Kota Bandung, teman-teman kreatif di Kota Bandung udah sampai segimana? Sekarang lebih turun atau malah meningkat nih setelah pandemi, Kang? Kalau saya jujur, terima kasih kesempatannya. Jujur kalau saya melihatnya, jangan-jangan ini ada salah melihat angle ya. Maksudnya dalam arti secara nasional mungkin melihat bahwa pendapatan domestik bruto musik hanya 0,47, 0,46%. Tapi memang tadi seperti Mas Anang bilang di lapangan ternyata jauh lebih tinggi. Hanya memang kalau saya perhatikan adalah yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana mengubah mindset musisi-musisi ini atau pelaku-pelaku musik ini, karena sebetulnya masih terjadi kegamangan mengenai masalah definisi ini musik dalam ranah kreatif atau musik dalam ranah bisnis nih, gitu loh. Oke. Saya curiganya ini melihat dari ranah bisnis ya pasti ngelihatnya besar gitu. Tapi kalau yang hanya ngelihat dari sisi sosok kreatifnya aja mungkin nggak sebesar yang di kuliner atau di fashion atau di kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Gitu. Jadi memang ini perlu definisinya perlu kita samakan dulu perspektifnya, angle-nya. Nah, gimana caranya menyamakan angle itu adalah kita harus turun benar, ya. Kita tanyakan benar sebetulnya apa yang menjadi kegamangan dari pelaku-pelaku industri musik ini atau pelaku musik lah. Kita nggak bilang industri lah. Pelaku musik ya. Pelaku musik dulu. Musik kan macam-macam, tradisional ya kan, yang musik yang kontemporer, musik yang yang benar-benar dari industri gitu ya. Nah, ini harus kita samakan dulu persepsinya. Nah, itu kita perlu turun ke bawah, kita ajak mereka berpartisipasi untuk menentukan sebetulnya apa yang mereka perlukan. Karena saya juga memperhatikan bahwa banyak penyelesaian masalah-masalah terutama di industri musik itu tidak berjalan dialogis gitu. Kita hanya merasa kita tahu kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya, lalu kemudian kita mengeluarkan solusinya begini. Tanpa pernah lihat sebetulnya why-nya seperti apa. Apakah benar itu yang diperlukan oleh masyarakat. Contoh teman-teman saya dari musisi underground ya, dia dari ujung Burung Rebel, teman-teman anak-anak metal era-era Burger Kill di awal-awal gitu, band saya dulu Pupen gitu. Itu mereka secara sporadik berjalan sendiri, secara istilahnya tanpa industri pun mereka bisa jalan sendiri gitu sebetulnya. Tapi kita harus melihat bahwa ini potensi yang harus kita kelola. Kita harus bantu mereka mengelola. Karena pasti suatu saat akan ada titik di mana mereka tidak bisa kemana-mana tanpa bantuan dari pemerintah. Ya, tanpa bantuan dari pihak-pihak yang memang punya andil besar untuk bisa memajukan mereka bersama-sama. Apalagi sekarang terus terang, buat saya ini adalah era kolaboratif. Kita harus bekerja sama semuanya. Ya, jangan malu untuk meminta tolong, jangan ragu untuk membantu, jangan ragu untuk bersama-sama kita jalan gitu di era sosial media ini. Kita semuanya jangan wah sorry gue nggak mainan sosial media gitu, jangan gitu. Jadi memang ini harus bersama-sama. Nah, saya melihatnya ini lebih kepada bagaimana kita mengadakan approach yang tepat dulu ke bawah. Seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh mereka. Karena jangan-jangan kita menggunakan perspektif kita sebagai industrialis musik, misalnya terhadap musisi-musisi tradisional, nggak akan nyampe sampai kapanpun gitu. Mereka tidak perlu itu kok. Kadang-kadang mereka bermain musik benar-benar hanya ekspresi dari
pribadi mereka, kadang-kadang itu satu pemahaman spiritual mereka nggak perlu uang gitu. Tapi kan kita tahu dari sisi itu bahwa mereka-mereka ini perlu kita jaga, perlu kita bantu sama-sama, karena akan ada orang yang akan memanfaatkan itu nanti. Ya. Ini komoditi loh gitu. Kita berbicara mengenai komoditi dan ini yang perlu kita jaga. Nah, kalau saya melihatnya begitu. Jadi pertama-tama adalah kita harus turun. Kita pastikan lagi ke bawah seperti apa. Kalau saya ngelihatnya pribadi musisinya banyak yang jadi musisi cuman ya Udah beda aja, struggle-nya. Struggle-nya ketika zaman dulu di DIY, zaman independent movement itu jauh sekarang. Mereka mungkin karena fasilitas ya. Sekarang platformnya lebih banyak ya untuk saluran-saluran untuk ininya lebih banyak. Harusnya, bukan harus ya, saya nggak pakai kata harus, tapi logikanya itu bisa membuat mereka jauh lebih bisa punya peluang. Ya. Gitu loh. Dengan sosial media, dengan konektivitas ini, dengan internet, dengan apapun itu harusnya mereka bisa lebih baik, lebih Ini berbicara tadi partisipasi ya, Bang Osek kan Bang Niko sama Mas Anang itu adalah dua sosok legislator yang waktu itu mendampingi soal pemajuan kebudayaan dan ekonomi kreatif. Sebenarnya partisipasi teman-teman seniman itu termasuk yang dalam bidang musik, tidak hanya bidang musik dan ekonomi kreatif sendiri, apakah tersalurkan ketika perumusan itu, Mas? Atau Bang Niko dulu coba. Maksudnya tidak tersalurkan? Kan tadi harusnya ada partisipasi gitu ya. Oh, partisipasi. Apakah partisipasi dari teman-teman di bawah gitu ya? Artinya gini, kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu kan sebuah perjalanan panjang. Ya. Dari yang dulunya mau disebut Undang-Undang Kebudayaan, karena kebudayaan itu tadinya mau dijadikan sebuah payung. Tapi ini berdebat keras antara para budayawan, kenapa budaya harus diatur. Sehingga dirubahlah namanya jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu. Artinya bukan hanya mengenai budaya, bukan budaya yang mau diatur, tapi bagaimana pewarisan dan pemajuan kebudayaannya yang kita mau atur bersama. Jadi kalau misalnya ini ada bukannya tidak tersambungkan, tapi memang lain undang-undangnya, lain juga Beda. permasalahan di bawah. Menurut saya begini, bahwa ketika undang-undang itu dibuat, memang kita nggak berpikir untuk mengkaitkan langsung antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini dengan kemajuan digital yang terjadi hari ini gitu. Ya. Menurut saya itu dua hal yang sedikit berbeda karena ini aplikasi di lapangannya yang menggunakan platform yang sudah ada zaman sekarang gitu. Sebenarnya kalau mau dikaitkan lebih kepada undang-undang yang lain misalnya kepada undang-undang ITE yang lebih dekat dengan platformnya. Lagi-lagi kalau menurut saya apa yang disampaikan Marcel tadi adalah applicable, ada apa yang ada kejadian di lapangan yang mesti turun lagi dan untuk dibantu lagi. Jadi undang-undang ini sebenarnya hanya untuk menaungi, undang-undang pemajuan kebudayaan untuk menaungi saja, tetapi kemudian di lapangannya pendampingannya beda lagi menurut saya gitu. Nggak ada kaitannya dengan pembuatan undang-undang pemajuan kebudayaan di awal itu tadi. Termasuk yang ekonomi kreatif. Nah bisa bicara kreatif nih, Kang Denny udah terkenal sebagai sosok yang kreatif ya. Ketika melihat kondisi ekonomi kreatif kita Kang Denny di Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Nah, Bandung melihat dan Kabupaten Bandung. peta-peta di sana seperti apa, Kang? Apakah memungkinkan untuk lebih maju lagi? Karena kalau tadi Gubernur juga ternyata yang mendaftar itu baru dikit ya TUDP-nya Mas ya. Sebenarnya pemerintah ada anggarannya tapi tidak tersalurkan karena teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif juga tidak mendaftarkan dirinya. Kalau melihat di Kabupaten Bandung sendiri dan Kabupaten Bandung Barat seperti gimana, Mas? Iya, kalau saya beberapa kali turun di sana, saya melihat kalau bidang kreatif itu masih sangat diminati oleh anak-anak muda. Kan bahkan saya mendatangi beberapa sanggar, di situ mereka sedang terlibat latihan dan banyak juga lingkungan warga masyarakat sekitar yang terlibat gitu. Nah, tapi kalau dalam tahapan ini saya ingin melihat untuk lingkup yang lebih umum bahwa industri kreatif memang sesuatu yang enggak ada matinya. Karena kalau sekarang anak-anak sekarang juga kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, dia bilang mau jadi YouTuber. Terus kemarin 2 hari yang lalu keponakan saya diomelin depan saya sama emaknya gara-gara kebanyakan main game. Main game mulu, dia nyautnya apa? Just No Limit, main game doang, mobilnya Ferrari gitu. Tapi itulah fenomenanya gitu ya, yang kita lihat bahwa industri kreatif ini dengan digital yang semakin maju, semua terekspos. Jadi hal-hal tentang industri kreatif selalu menarik, terutama dilihat oleh anak-anak gitu. Dan saya beberapa kali di Dapil juga anak-anak muda, walaupun saya lihat beberapa orang tua yang masih terus mengajarkan tentang kebudayaan setempat, itu sangat diapresiasi buat saya. Nah, pengen jadi YouTuber ya, tapi setelah jadi YouTuber pengen jadi politisi. Nah, Mas Torik, termasuk Kang Denny, coba gimana ceritanya?
Eh, saya rasa semuanya tadi ngomongin tentang industri kreatif, kayak aku ada tergerak dari hati, kayaknya udah cukup untuk mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Gimana caranya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi apalagi di industri kreatif, saya lumayan memahami, apalagi dari segi sosial media dan lain-lain. Dan saya rasa kalau misalnya itu ilmu ini bisa digunakan untuk banyak anak muda di luar sana, banyak ibu-ibu di luar sana, kayaknya bisa membuka banyak banget lapangan pekerjaan. Apalagi dari yang tadi mau dibilang, dari anak-anak mau jadi gamers, ada yang mau jadi YouTuber, TikToker, selebgram, bahkan mau jadi pengusaha muda. Sekarang semuanya serba mudah. Tapi saya rasa nggak ada wadah bagi anak-anak muda tersebut untuk menyalurkan itu gitu, untuk belajar di situ. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi aku kemana-mana kalau turun sekarang nanyain adik-adik mau kayak gimana, mau bikin apa dan lain-lain gitu sih. Termasuk tadi berarti ini salah satu strategi dari teman-teman DPD ya, kalau kata Kang Onsu tadi, bahwa pemilihnya adalah paling besar adalah zilenial dan milenial ya, 60%. Betul. Dan semua saya lihat gini, ini kan era digital ya. Semua sektor pun pada akhirnya mau tidak mau harus bisa mengikuti era itu. Iya. Ya. Misal tadi ada fashion, ada kuliner, ada kerajinan tangan, ya, ada musik. Ya. Saya melihat misalnya ada sektor misalnya di pertanian, ada juga tuh. Ya, sudah menggunakan juga digital gitu kan. Bagaimana memasarkan produk-produk pertanian, dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, sehingga ayolah kita dorong gitu kan ke depan, bagaimana era sekarang, era digital sekarang itu dengan peran pemudanya, dengan jumlah pemilih dari milenial, zilenial, ya sudah waktunya mereka juga untuk melek politik. Saatnya mereka juga menentukan nasib bangsa ke depan. Nah, sehingga teman-teman yang hadir di sini yang mudah-mudahan juga bisa. Tadi Kang Denny turun ke bawah, Kang Marcel turun ke bawah, Torik turun ke bawah. Paling tidak kita melihat dulu apa sih yang diinginkan oleh anak muda. Karena pada saat misalnya pada tataran nih saya, Niko, Mas Anang yang sudah menduduki jabatan di legislatif, kadangkala kita juga melihat pemerintah kok maunya sendiri saja. Membuat sebuah regulasi tanpa melihat juga suara yang di bawah. Nah, sehingga tentunya ya suara kaum muda ini juga harus terdengar teriakannya kan. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini siap untuk mendengar teriakannya, berdiskusi terhadap teriakan-teriakan itu. Nah, suara kaum muda di Tasik Garut gimana Mas Ali? Kan identiknya sama santri gitu ya. Assalamualaikum. Benar, Jabar 11 itu yang saya tahu itu kan dia bisa dikatakan disebutnya itu dapil kota santri lah, kota santri. Jadi di sana itu mungkin kental dengan yang namanya agama Islam. Tapi dengan beriringnya waktu saya jalan ke dapil, jalan-jalan segala macam, hal itu emang benar. Dan kalau misalkan kita balik lagi ke industri kreatif, di kota Tasik tuh sangat banyak banget, apalagi UMKM-nya kayak kerajinan tangan, kayak misalkan jual-jual keripik, itu banyak banget. Di sana banyak banget. Cuman kadang-kadang beberapa kali saya ketemu sama masyarakat tuh, kendala kalian apa sih untuk memasarkan ini? Ada yang mengatakan disebut apa? Ada ibu-ibu yang mengatakan gaptek lah, nggak ngerti menggunakan kayak apa digital marketing, pemasarannya seperti apa. Berarti pendampingannya? Iya, mungkin di sana tuh belum ada yang namanya bahasanya kayak apa ya? Pembelajaran lah digital marketing itu seperti apa, menggunakan sosmed seperti apa. Nah, sebenarnya bukan masalah di gaptek itu juga. Kalau kalian tahu semua, di Dapil 11 itu masih ada yang kawasan itu yang benar-benar belum ada aspal, Kang. Ini yang pernah terjadi aja sama salah satu relawan saya itu mungkin udah 4 motor yang jebol di sana. Karena tuh di sana kayak medannya tuh benar-benar parah banget gitu. Di sana mungkin di satu sisi pun yang aku perhatiin sebenarnya UMKM ataupun industri kreatif itu di sana sangat bagus banget. Apalagi pariwisatanya di sana bagus banget. Cuman mungkin kendalanya sampai sekarang itu kayak infrastruktur, terus pemasarannya ke depannya masih kurang sih. Mungkin ntar ke depannya
kalau emang rezeki kedepannya kita bikin gimana program biar digital marketing di sana itu bisa lebih bagus dari sekarang sih. Cuman yang jelas di sana kayak apa ya, anak muda yang kreatif di sana banyak banget kok gitu. Iya. Malah dulu sorry tuh Ali tuh mengatakan kayak mau nyari fotografer dan videografer aja kadang bingung di sana ada nggak ya yang bagus gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ada beberapa yang Ali nggak Muncul. sadar, yang Ali pernah kerja sama dia ternyata dia asli orang Tasik juga gitu, orang Garut gitu. Jadi sebenarnya banyak banget potensi-potensi di sana yang sampai sekarang tuh belum terlihat Belum muncul aja ya, sih belum ya? belum terlihat. Mungkin karena satu sisi bisa dikatakan Tasik kan rada jauh lah ya gitu. Posisinya mungkin kalau dari Ali Jakarta ke Dapil tuh bisa 5 jam 6 jam. Mungkin kalau misalkan di sana masih jarang juga lah masyarakat yang mau merantau ke Jakarta untuk Iya. mengembangkan karir dia ke depannya. Mungkin ntar ke depannya kita bikin beberapa program-program yang bisa mengangkat UMKM, pariwisata dan lain-lainnya sih. Nah menariknya itu kalau di Jawa Barat, mungkin juga di daerah lain gitu ya. Ekonomi kreatif itu menjadi sebagian dari Dinas Pariwisata dan Budaya gitu ya. Betul. Nah, saya juga penasaran nih ketika Mas Anang mendampingi Undang-Undang Ekonomi Kreatif ya. Apakah memungkinkan sebenarnya ekonomi kreatif itu menjadi sebuah kementerian tersendiri gitu Mas? Biar lebih fokus juga. Iya. Kalau kita bicaranya dari budaya ya, itu asalnya source-nya dari situ gitu ya. Indonesia udah nggak perlu didiskusikan bahwa Indonesia adalah negara superpower budaya, itu pasti satu. Dalam perjalanan, kita tidak punya aturan payung hukum yang kuat. Bagaimana sebenarnya negara akan mencacah? Industri budaya adalah menjadi bagian penting di dalam pembangunan sebuah negara. Makanya di situ lahirlah Undang-Undang Nomor 5 2017, yaitu pemajuan kebudayaan. Karena rame-ramenya bagaimana waktu itu posisi 2008 Korea bisa bicara luar biasa tentang industri budaya. Indonesia kalau mau ke sana, ini gimana? Makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 5. Itu payung hukum utama waktu itu. Waktu itu Undang-Undang 5 2017 itu udah diperjuangkan 3 periode. 3, oke. Dari Ya. Pak SB mungkin berarti ya. Ya susah. Akhirnya dinemukan dari bahasa pasal 32 bahwa pemajuan kebudayaan. Oke, kita sepakat waktu itu. Di Komisi 10 sepakat, kita ngajak teman-teman muda, waktu itu dari Koalisi Seni juga ikut menyusun hal tersebut. Karena itu teman-teman muda yang menurut saya cukup punya involvement tinggi terhadap industri budaya. Lahirlah Undang-Undang Kebudayaan. Disusul, lahirlah Undang-Undang Undang-Undang Ekonomi Kreatif, ya lahir. 2019 Ya, kalau 2019 itu lahir. Itu adalah menyambut dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan supaya bahwa negara bisa clear dalam politik anggaran, politik kebijakan bahwa industri budaya ini mau dikemanakan. Itu konstruksinya harusnya. Jadi kita nggak bisa lagi diskusi bahwa bagaimana masyarakat harus mempersiapkan itu. Enggak. Musik udah lama hidup di industri musik Indonesia. Industri budaya kita udah hidup. Jadi sebelum ada pencanangan tentang ekonomi kreatif itu udah otomatis, udah autopilot. Pada saat sebelum dicanangkan rame-rame waktu Impres nomor 6 2009, itu udah 400 triliun pendapatannya. 400. 400 triliun itu cuma kriya, kuliner, fashion, dan beberapa. Gitu Tanpa ya. campur tangan. Campur secara- tangan. Baru getol itu waktu peristiwa Presiden SBY dengan Impres nomor 6 2009. Itu kita mencacah sampai punya RPJPP tentang ekonomi kreatif. Gitu ya. Nah dari perjalanan itulah sampai hari ini kita menyusun bagaimana sebetulnya industri budaya di Indonesia yang notabene source-nya kuat, itu untuk dicocah dan nanti direfleksikan ke dalam politik anggaran maupun politik kebijakan. Gitu. Nah 17 subsektor hari ini masih aku bilang meskipun ada peristiwa pandemi, peristiwa hari ini itu udah 1.153,4 triliun.
1.153,4 triliun. Itu pendapatan ekonomi kreatif. Terus dibilang ini nggak maju. Punya kita tuh maju. Kata siapa nggak maju? Terus berkembang. Berkembang. Buktinya dari ya orang yang kerja di ekonomi kreatif itu 19,2 juta, itu datanya. Terus angka orang yang mau kerja di ekonomi kreatif itu 4,02%. Lebih tinggi dari yang biasa, industri biasa ya? Dari industri yang sekarang ada, cuma 2,02%. Apa tadi di situ? Kalau kita baca data, memang anak mudanya mau ke situ. Oh. Jadi kita tuh mafhum, kita tuh sadar bahwa Indonesia dengan 270, sekian juta, nomor 4 terbesar di dunia, ini pasar besar. Ini harus diaminin bahwa ini pasar besar yang segera bahwa kita itu menyusun. Jangan ketinggalan kereta oleh negara lain. Masa negara Korea yang cuma penduduknya seperti tiganya kita bisa menguasai ke sini ya? Bisa menguasai, bisa mempenetrasi dunia dengan K-popnya dan seterusnya. Nah, artinya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, pemerintah harus berani melakukan akselerasi cepat. Ini mau diarahkan kemana? Karena payung hukumnya lengkap. Tinggal eksekusinya kemana gitu ya? Eksekusinya itulah yang harus kita jawab. Gitu. Masyarakatnya udah aware orang 44% rakyat Indonesia anak mudanya seneng K-pop kok. Kata siapa nggak paham? Paham. Orang seneng coba Blackpink kemana-mana sampai ke desa aja tahu Blackpink. Tahu Blackpink. BTS. Ya tahu semua. Jadi kita nggak bisa mendowngrade masyarakat Indonesia tidak paham tentang hal tersebut. Tidak. Tapi bagaimana sekarang posisi pemerintah mengarahkan. Makanya aku bilang bahwa Mas Onosuro ini hebat. Bisa ngajak anak-anak muda seperti ini masuk semua ke PDIP. Muda-muda berarti ini ya? Ini muda-muda semua. Mudah-mudahan terpilih semua. Ini hebat. Aku bilang bahwa PDI Perjuangan itu mempersiapkan diri untuk maju dan berkompetisi dengan negara lain. Bahwa kita siap mengisi legislasi nanti dalam menjaga politik anggaran, pengawasan pemerintah dan seterusnya. Bahwa pemerintah harus kuat dalam politik anggaran dan politik kebijakan tentang ekonomi kreatif. Artinya kita udah punya log story bahwa 2014 Pak Jokowi dengan beraninya membuat badan ekonomi kreatif. Berani dia. Berani banget. Dipisah waktu itu. Itu sebuah sejarah yang kita bisa lihat. Kenapa dia harusnya di-merge sekarang. Nah, ada dua sejarah yang kita bisa lihat bersama-sama, nggak perlu nyontoh ke luar negeri. Apa suksesnya dan apa tidak suksesnya. Artinya bahwa nanti Mas Ganjar jadi presiden. Ini bahwa Mas Ganjar harus berani ngomong bahwa butuh Kementerian Ekonomi Kreatif yang bisa lintas sektoral dari kebudayaan, kepemudaan, olahraga, teknologi informasi, dan pariwisata itu di-manage oleh satu kementerian yang kuat dalam politik anggaran maupun politik kebijakan. Jadi pariwisata masuk dalam situ ya? Kalau sekalian. Makanya harus dibikin terpaut, harus saling bergandengan. Kalau kita bicara ilmunya Bung Karno, harus gotong royong. Nah, kalau ini berani, bahwa nanti Mas Ganjar berani melakukan ini, itulah terobosan besar yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Ganjar pasti berani, Mas Anang. Sudah ngomong berani. Karena beliau sudah melakukan di Jawa Tengah, Mas. Betul. Oh. Betul. Kemarin juga aku udah diskusi dengan timnya Mas Ganjar bilang, oke, kita akan bahas secara serius tentang hal tersebut. Karena saya bilang bahwa udah ada story, Mas. Ini story-nya clear. Kita nggak perlu nyontok kemana-mana. Yeah. Terus sukses story-nya Korea udah clear juga. Pada saat 2008 presidennya waktu dipilih langsung memerge pariwisata, kebudayaan dan olahraga. Dia merge, disitulah dia baru naik. Nah itu sejarah dan itu fakta. Nah sekarang Indonesia posisinya mau kemana? Nah ini pertanyaan kita semua yang harus jawab. Kuncinya tadi ya kalau Kementerian Ekonomi Kreatif harusnya ya menjadi. Sudah dibutuhkan. Kemarin Mas Ganjar, iya juga ya Mas, bener juga. Oke kita pelajarin, kita bentuk tim.
Makanya berharap bahwa teman-teman muda yang hadir hari ini, yang Mas Ono ngelihat bahwa di Jawa Barat adalah lumbung besar suara yang harus kita menangkan. Dan Bau- lumbung anak muda juga Mas, dengan Betul. industri kreatifnya kan Yes. terkenal Industri sekali kreatifnya. itu. Betul. Bandung itu terkenal Yes, sekali. terkenal sekali, orangnya sangat kreatif. Makanya di sini Mas Ono sampai saya diberi bintang, Mas Anang harus hadir ya, saya hadir. Padahal bukan dapil saya, ini dapilnya enak. ini. Dapil Bang Niko sama Bang Marcel. Dapilnya enak ini. Kan dulu itu terkenal sebagai Bandung Kota Kreatif. Bang Niko udah 2 periode berarti ya Kang? Nah, Bang Marcel pelaku kreatif juga. Perkembangannya melihatnya seperti apa sih Kota Bandung ini? Gini, kalau saya, ini kan teman-teman pelaku. Kalau saya bicaranya sebenarnya gini, kalau saya, karena saya ada di Komisi 1, dari semua yang ada, karena gini, dulunya waktu kita di Komisi 10, kita tuh mendorong sebenarnya bagaimana bukan hanya industri yang sudah ada itu diaku menjadi ekonomi kreatif, tapi harusnya waktu itu Bekraf menelorkan atau mengangkat derajat dari ekonomi kreatif yang sudah ada, menaikkan economic scale-nya dari yang bisnisnya 50 juta jadi 500 juta dan lain sebagainya. Jadi membibit gitu kan. Tapi mengawal dari semuanya gitu. Dari mulai bisnisnya seperti apa, marketingnya seperti apa, kan itu permasalahan. Kalau tadi Ali bilang di Tasik ada tapi nggak ada yang mengawal gitu. Sebenarnya tugasnya Badan Ekonomi Kreatif itu sebagai pembibitan ekonomi kreatif, inkubasi. Menjadi ekonomi kreatif yang menghasilkan dan kemudian nanti mereka TOT lah, setelah mereka berhasil mereka juga mengembangkan industri di sekitarnya. Tapi jangan lupa juga bahwa Pak Jokowi dulu punya konsep tol langit. Nah, ini juga yang harus kita siapkan. Aksesibilitas terhadap teman-teman di daerah terhadap internet yang baik. Ya kan? Yang seperti sekarang ini sedang dilakukan, programnya sebenarnya baik, tapi ternyata ada permasalahan di tengah. Artinya itunya juga harus diperbaiki. Itu satu, aksesibilitas. Yang kedua, nah ini nanti mau ngajak Mas Anang sama-sama. Karena dulu kita pernah sukses mengawal undang-undang itu, pemajuan kebudayaan. Banyak undang-undang di Komisi 1 yang berkaitan dengan platform, dengan pelindungan data pribadi, ya kan, dengan nanti artificial intelligence. Kita tuh belum punya dan belum siap sama sekali. Sehingga kita tuh butuh kawan-kawan yang akan membantu, jangan sampai nanti ini industrinya tumbuh, tapi undang-undangnya nggak mendukung kan Belum gitu. ada gitu, Belum jadi ada. terlalu bebas nanti ya. Terlalu bebas. Nah, harus ada undang-undang yang nantinya melindungi. Contoh misalnya, undang-undang perlindungan data pribadi ini misalnya mereka itu menyasar kepada perusahaan-perusahaan besar yang dengan sengaja mengumpulkan data ya sebagai basis dari bisnisnya sendiri. Ya, contohlah Google, Facebook dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil yang mereka juga mengumpulkan data tapi bukan sebagai itu bisnis utamanya, sehingga dalam undang-undang perlindungan data pribadi itu dibuat klasifikasinya. Mereka yang di bawah angka tertentu tidak menjadi subjek dari undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, artinya UMKM ini juga kita dukung, kita lindungi sama-sama Makanya dengan suruh daftar undang-undang. TDUP. Gitu. Sebenarnya Daftar susah. Gimana coba? Kenapa susah Mas? Kenapa? Ya, yang dimaksud Niko itu memang hal yang kita alami banyak yang kita alami lah ya tentang bagaimana pendataan di kita gitu ya. Bahwa pendataan itu sangat penting, bahwa inilah involvement kenapa harus ada teman-teman di kalangan akademisi untuk bisa pendampingan kepada teman-teman di daerah. Dan ini artinya juga sebetulnya bahwa sudah need kita punya kementerian yang sudah benar dari ujung sampai ujung daerah. Bahwa benar-benar melakukan pendampingan secara luas. Programnya udah ada. Programnya jelas, orangnya ada bersama dengan teman-teman yang ada nanti di pemerintah daerah. Nah, ini yang dibutuhkan hari ini. Pada saat nanti itu sudah dilakukan, yang dilakukan sama Niko nanti dalam data pribadi dan seterusnya, itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang sekarang ujung pangkal masalahnya, ini teman-teman kerja di kreatif industri, tetapi untuk mengurus dirinya adalah part of itu datanya 77% nggak mau daftar. Padahal keuntungannya banyak kalau daftar ya. Oke, sekarang kita bedah aja. Kita bedah ngomong dari teori yang kita sepakatin di Badan Ekonomi Kreatif, di Pariwisata Ekraf. Bahwa ada 5 pilar yang sudah ingin dilakukan. Satu adalah bagaimana source yang terampil. Ini harus wajib, dididik untuk terampil. Kedua adalah bagaimana dia sadar industri, artinya tadi daftar. Dia bikin punya badan hukum dan seterusnya.
ketiga adalah bankable. Bagaimana dia diajarin untuk dia memiliki manajemen yang bagus. Terus keempat itu adalah pemasaran. Dan kelima adalah teknologi informasi. Nah, ini semua beberapa sudah terisi. Teknologi informasi ya udah kita lihat internet udah sampai desa. Inilah hebatnya Pak Jokowi. Keras melakukan itu. Karena memang kebutuhan itu dibutuhkan. Nah, artinya sekarang bagaimana penyadaran teman-teman bahwa bagaimana sadar industri. Bagaimana dia harus terampil. Karena ini kan bersaing dengan negara lain. Nah, kalau kesadaran ini tumbuh, aku rasa pasti posisi dari Undang-Undang Nomor 5 dan Undang-Undang Ekonomi Kreatif ini akan akselerasi tinggi. Artinya bahwa pemerintah akan tidak ragu lagi untuk menggelontorkan politik anggaran yang tinggi. Karena waktu itu posisinya Korea pada saat 2008, dia langsung melakukan akselerasi pembiayaan yang luar biasa untuk membangun inkubasi sampai daerah. Nah ini sama. Sekarang mau dibangun inkubasi, datanya nggak ada. Jadi sekali lagi problem bangsa ini adalah data. Semua data memang perlu divalidasi. Boleh divalidasi. Perlu ada sebuah sistem yang akurasinya itu harus benar-benar ditonjolkan. Nah, Sama sama Marcel di musik kan, Nah, ngumpulin data gimana Sel? Saya punya impian sebetulnya. Harapannya suatu saat nih, tadi seperti Mas Anang bilang Kementerian Ekonomi Kreatif, itu salah satu solusi yang tepat. Karena gini, dari pengalaman saya melihat situasi musik aja ya, sebetulnya. Satu tonggak musik aja itu mengandung banyak sekali aspek. Ya, dari mulai pertama intellectual property-nya, dari hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Lalu kemudian urusan budayanya di Pemajuan Kebudayaan 5 2017. Lalu dari Undang-Undang ITE mengenai pengendalian datanya dan sebagainya, ya, transaksi elektronik dan sebagainya. Lalu kemudian mengenai masalah misalnya nanti hubungannya dengan perpajakan misalnya. Kan nanti kalau ada royalti kan ada pajak yang masuk, ada PNBP yang harus kita bayar. Ya. Nah, di kepala saya adalah, saya pernah berpikir begini, kita harus punya pemimpin yang siap membentuk yang namanya Pusat Data Republik Indonesia. Pusat Data RI, Republik. PDRI. Pusat Data Republik Indonesia itu nanti di masing-masing features-nya itu akan langsung dihubungkan dengan kementerian-kementerian. Jadi kementerian yang satu misalnya kementerian apa misalnya yang ada hubungannya dengan dinas kependudukan dan sebagainya ya, misalnya apa namanya pemerintahan dalam negeri ya, Depdagri ya. Mendagri. Mereka punya akses khusus tapi tidak punya akses ke yang lain, hanya untuk kepentingan mereka saja. Lalu nanti Undang-Undang Hak Cipta misalnya di Kumham punya akses khusus yang hanya bisa membuka khusus untuk kepentingan mereka saja. Tapi data itu satu. Data itu satu. Karena apa? Yang terjadi yang saya lihat juga adalah banyak terjadi ego sektoral. Kita ini sedang mengalami yang namanya obesitas regulasi. Setiap departemen bikin regulasi sendiri padahal mengatur hal yang sama. Ketika dijalanin tabrakan semua. Selain yang tadi Mas Anang bilang mengenai politik anggaran. Nah, kita harus punya pemimpin dan saya yakin Pak Ganjar bisa berani untuk melakukan terobosan-terobosan hukum. Terobosan hukum salah satunya apa? Bikin surat keputusan bersama antar departemen yang menyatukan itu supaya apa? Ini nawacitanya kita ngatur ini satu, gitu. Jangan ribut, lu ngatur yang lu bisa, lu ngatur yang bisa aja. Bagiannya di elektronik apa misalnya, mengenai data, mengenai tadi artificial intelligence. Mengenai artificial intelligence ini jangan main-main. Kita harus berani bilang bahwa pemerintah harus sudah punya gugus tugas dari sekarang. Artificial intelligence itu real time, berjalan terus loh. Jangan sampai tunggu disrupsi, jangan sampai tunggu tabrakan dulu baru kita bikin gugus tugasnya, terlambat. Harus sudah ada segera dibangun. Jadi kalau kita nonton film Terminator, nonton film The Matrix itu sedang udah terjadi di depan mata sekarang. itu ya. Gitu ya. Jadi berpikirnya harus begitu. Ditambah lagi kenapa saya bilang tadi harus bikin terobosan hukum, sistem hukum kita belum memungkinkan seperti itu. Kita perlu punya pemimpin yang bisa melihat 40 tahun ke depan seperti apa. Bro Marcel, ini kan kita sudah punya Omnibus Law nih. Nah, apakah itu sudah termasuk? Itu berbagai macam regulasi itu sudah digabungkan jadi satu, betul Kang Ono. disimpelkan, lalu mungkin diatur lagi lebih spesifik, lebih teknis melalui peraturan pemerintah atau bahkan peraturan menteri misalnya. Yes. Ini maksudnya yang tadi saya bilang dengan penemuan hukum. Karena tadi banyak yang harus berani melakukan terobosan. Karena begini, ada beberapa hal yang itu dimiliki oleh negara-negara yang sudah established ya, industri kreatifnya.
sistem hukumnya pun memungkinkan mereka untuk melakukan pengaturan-pengaturan regulasi-regulasi itu muncul karena ada kasus-kasus yang terjadi. Ya. Teknologi berkembang diatur lagi. Jadi dinamis sekali mengikuti perkembangan teknologi. Nah di kita, sistem kita, Eropa kontinental itu tidak seperti itu. Kita tuh perlu pemimpin-pemimpin yang visioner yang bisa melihat 40 tahun ke depan, baru kita bikin di sini. Gitu loh. Nah, Omnibus Law itu adalah salah satu penemuan hukum yang saya lihat tadi. Mereka melihat dari apa yang terjadi sekarang. Kita nggak bisa nunggu nih, kita harus jalan. Itu kan sebenarnya bukan sistem kita. Common law itu dari sistem common law itu. Omnibus Law itu dari sistem common law, bypass hukum itu. Tapi itu yang harus dilakukan. Karena kalau nggak itu tadi saya bilang, obesitas regulasi. Banyak regulasi yang akhirnya mandek, padahal bagus. Tapi itu tadi, ntar ini yang budget siapa ya? Departemen yang mana ya? Itu yang terjadi, akhirnya nggak jadi programnya. Yang kasihan siapa? Konstituen. Nah tadi itu program, Kak Satria aku boleh nanya nggak? Mah enggak. Ini kan kita para diskusi, pakar nih. ngobrol, kita Ya kan? kan ngobrol bebas, mau saling bertanya. Ini misalnya tadi terkait dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Terus juga tadi Mas Anang juga menyampaikan regulasi sudah banyak. Nah yang saya tanya nih, ini kan kita bisa lihat, kita potret misalnya dari kacamata nasional nih Bung Niko ya. Berbagai macam program nih ada. Ini bagaimana program itu turun sampai ke bawah. Bagaimana sinergitas mintarnya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena sampai saat ini, kalau saya di bawah nih, ini teman-teman pelaku seni budaya di bawah, ini masih berdebat terkait dengan misalnya Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian. Yang sudah hampir mayoritas daerah ini sudah ada Dewan Kesenian, yang menurut kelompok satunya gitu kan, ini Dewan Kesenian ini nanti melebur di dalam Dewan Kebudayaan. Nah ini nggak selesai-selesai nih di bawah nih. Nih gimana nih Mas? Saya waktu 2014 pernah pertama kali, kalau nggak salah pertama kali saya rapat, waktu itu menterinya adalah Pak Anies ya. Saya langsung interupsi dalam rapat tersebut. Adalah kenapa pemerintah nggak mau memisahkan Kementerian Pendidikan sendiri dan budaya sendiri. Karena pencacahan tersebut itu banyak hal yang bisa nanti kita urai. Contoh adalah politik anggaran dan politik kebijakan pastinya. Supaya nanti jatuhnya adalah clear. Kayak sekarang kita bicara Korea dengan sukses story. Kenapa akhirnya kebudayaan mereka merge dengan pariwisata, mereka merge dengan olahraga. Karena tujuannya adalah dia bicara tentang adalah melakukan evolusi politik kebudayaan mereka. Nah, kalau nanti ini masih menyatu begini, bagaimana nanti posisi memberatkan diri dalam pendidikan. Sementara pendidikan sendiri sudah ditulis 20% di dalam undang-undang. Nah, ini kan yang membingungkan di situ. Makanya akhirnya dalam budaya nanti duitnya mau diambil berapa? Yang ada cuma 1 triliun, 2 triliun. Tapi suruh ngurus 37 provinsi, 17.000 pulau, ya 86.636 desa. Bagaimana caranya memecah tersebut? Pada saat nanti dikasih kebebasan bahwa Kementerian Kebudayaan bisa bersinergi, bisa bergandengan tangan dengan pariwisata, dengan olahraga. Ini sangat seksi untuk melakukan akselerasi. Nah ini yang harus berani terobosan. Saya setuju dengan teman-teman bicara terobosan. Terobosan yang belum terjadi adalah memisahkan kebudayaan dengan pendidikan. Ini harus ada benar-benar didiskusikan gitu bahwa apakah perlu lagi ke depan, kalau memang kita mau serius tentang politik kebudayaan tersebut, kalau kita mau mengembangkan bahwa Indonesia adalah negara superpower budaya, ini nggak boleh gagap lagi di dalam penentuan keputusan tersebut. Karena tadi, sukses story Korea itu udah works. Dan itu benar-benar berhasil hari ini Korea bisa dikdaya di dunia. Nah, Indonesia mau kemana? Nah ini yang memang harus didiskusikan. Bahwa apakah terus kan pendidikan kebudayaan akan dijadikan satu? Apakah perlu dipisah? Nah ini memang ongoing proses ya, kebetulan kita bicara bentar lagi kita juga akan ada pergantian kepemimpinan. Makanya kita berdiskusi begini bisa memasukkan pikiran-pikiran ini. Bahwa sukses story dari negara lain dan kenyataan yang ada di Indonesia, perjalanan sekian 78 tahun merdeka sebentar lagi kita ulang tahun lagi.
bagaimana posisi politik kebudayaan Indonesia untuk bicara ke dunia. Yang notabene adalah source budaya Indonesia adalah terkaya di dunia. Nah ini butuh keseriusan itu. Mas Anang, aku ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan buat kita lah, jawaban. Kita jawab masing-masing. Seberapa jauh kalau menurut Mas Anang atau Bang Niko ya, ngelihat atau Mas Ono juga. Seberapa jauh pemerintah kita sudah berani mengatakan dengan confident bahwa sudah saatnya kita menomorsatukan kekayaan intelektual, ekonomi kreatif. Iya. Ini adalah sumber daya kita, budaya kita yang turunannya adalah tadi kita sudah bilang Betul. banyak aspek kekayaan intelektual di sana. Ada 9 gitu kan. Dan ini adalah akan menjadi source yang terbaru gitu ya. Ini kan masalah kreativitas itu kan selalu Tidak ada. terbatas ya? Tidak terbatas. Dia bukan sumber daya yang akan habis. Iya. Dia akan, kapan kita sudah seberapa confidentnya kita siap untuk beralih ke sana. Apalagi resource-nya tadi kalau kata Mas Anang cerita besar Iya, sekali Karena ya. itu political will pemerintah di situ kan. Kalau kita udah yakin, ya kita jalan gitu. Tapi kalau mixtanya masih, tar dulu gimana ya gitu. Kitanya belum yakin bahwa kita siap. Oke, kita bertumpu pada ekonomi kreatif. Karena inilah kekuatan kita misalnya. Ada contoh nih, Sel. Ini gimana mindset dari pemimpin sebenarnya. Kita punya contoh satu di Banyuwangi, ya. Kita semua tahu bagaimana Banyuwangi itu dulu kota yang sepi lah, ya. Tapi kepala daerahnya punya konsep pariwisata. Jadi hari ini Banyuwangi itu punya 60 sampai 70 event per tahun. Artinya ada seminggu ada yang 2 kali gitu. Dari kota yang sangat sepi. Per tahun ya. Artinya kalau kepala daerahnya atau kepala pemerintahannya punya konsep yang jelas mengenai bagaimana menggunakan ekonomi kreatif sebagai salah satu ujung tombak, saya yakin itu bisa. Dan itu perlu ada keyakinan lah dari pemimpin ke depan kan gitu. Pak Jokowi basisnya pengusaha juga dulu kan, sehingga dia membangun manusianya di awal, membangun infrastruktur karena dia tahu secara ekonomis membangun negara itu seperti ini gitu. Tetapi kita juga perlu mendorong Pak Ganjar untuk memasukkan pemikiran ekonomi kreatif ini sebagai salah satu kekuatan yang menurut kita secara kuantitas penduduk hebat. Secara kualitas dan kuantitas jumlah produk budaya udah super power. Apalagi ini sekarang tinggal political will kalau menurut saya. Kalau itu digabungkan dengan teman-teman pemikir ekonomi, industrinya segala macam, menurut saya bukan hal yang tidak mungkin. Kita akan segera membuat sebuah platform untuk menjadi super power juga di ekonomi kreatif di 5-10 tahun ke depan. Political will. Ya, kalau saya simpel kan narasi itu yang sampai sekarang nih terbangun nih mungkin dari 5 tahun yang lalu terkait dengan bonus demografi. Bagaimana bonus demografi ini untuk Indonesia Emas 2045. Ini bicaranya anak muda. Nah sekarang persepsi anak muda terkait dengan pekerjaan, menurut saya sudah tidak banyak yang menginginkan menjadi PNS. Ya kan? Udah nggak ada tuh buruh ataupun pegawai udah nggak ada. Tadi juga kita sepakatin. Ada jadi YouTuber, gamers, pelaku usaha industri kreatif. Dan saat ini misalnya Jawa Barat kedai-kedai kopi dan petani kopi di wilayahnya Kang Den itu, Bandung Barat, ini udah anak muda yang masuk di sana. Kafe-kafe, kedai-kedai kopi itu semuanya anak muda. Nah sehingga kalau ditanya seconfident apa kita? Kalau saya sih yes. Aku sih yes ya. Iya. Dan inilah kita harus meyakinkan ya. Kita yang di PDI Perjuangan lah. Ya. Sudah banyak potret pemimpin PDI Perjuangan yang bagus. Bupati tadi Aswar Anas, Bu Risma, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, Pak Hendi misalnya Kota Semarang, sudah banyak potret. Ya, sudah banyak potret. Jadi menurut saya kita yang di sini nih, ya, kita harus yes. Dan kitalah yang nanti akan ya, membuat terobosan-terobosan itu. Setuju Mas Anang ya? Setuju. Walaupun kemarin masih, gitu kan. Iya. Lah kita. Iya. Saya dengan Mas Anang pernah menjadi pengusul. Saya disodori Mas Anang tanda tangan RUU rancangan undang-undang musik, ya kan saya tanda tangan. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya dari Jawa Barat ini kita
telurkan ide-ide untuk bagaimana menyempurnakan pemikiran-pemikiran tadi. Jadi menurut saya inilah waktunya. Nah, Kang Denny penasaran juga nih. Iya, gimana? saya mau menambahkan nih kalau ditanya tentang perkembangan industri kreatif sejauh apa kita percaya diri. Bahkan kita memang harusnya sangat percaya diri karena perkembangan industri kreatif kan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan industri kreatif satu-satunya bidang yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Sampai sekarang Jepang belum bisa bikin robot yang bisa nge-MC kan. MC Jadi kita aman. jatahnya Niko, bro. Iya, nah makanya sampai Ya kapan kan? Kang Niko udah tergantikan. Iya. Kalau pelaku industri bisa digantikan oleh robot, administrasi bisa digantikan oleh robot. Tapi sampai sekarang Jepang belum bisa bikin robot yang bisa nge-MC sama bisa ngelawak gitu. Nah kita ini sebenarnya harusnya sih berada di posisi yang sangat percaya Robot diri yang dalam bisa menghadapi. ngonten juga belum Apalagi bisa. merayu Belum bisa, gitu ya. Kalau yang iya. merayu juga belum bisa ya. Oh yang itu merayu. tambah susah lagi, susah. Makanya saya sebagai Raja Gombal masih aman lah. Begitu. Kalau ditanya percaya diri, kita harusnya sih sangat percaya diri menghadapi ini semua. Iya. Mas Torik gimana Mas? Ya aku setuju banget sih kayak gitu. Soalnya banyak negara-negara yang udah bisa menghasilkan, malah justru anak muda sekarang itu kebanyakan gara-gara kita mengkonsumsinya kreativitas atau karya-karya luar. Jadi banyak anak muda kita tuh yang mengidolakan kebanyakan keluar semua kan. Dari mulai K-popers sampai ada di Jepang juga ada wibu gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita bisa menghasilkan kreativitas atau karya sekeren mereka, kayaknya kita punya kita punya konsumen yang luas banget gitu sih kalau menurut aku. Berarti ke political will dari pimpinan ke depan ya. Bagi Mas Ali melihatnya seperti apa tuh Mas? Ya sebenarnya kayak balik lagi yang tadi dikatakan sama Mas Anang juga gitu ya. Ekonomi kreatif ini sebenarnya sekarang aja sudah banyak sebenarnya. Tapi ntar ke depannya kan kita sendiri aja dan kita semuanya belum tahu kreatif apalagi yang bakal nongol gitu. Dan Ali yakin potensi ntar industri kreatif ini ke depannya pasti bakal hebat banget sih. Makanya dan Ali setuju apa kata Mas Anang, itu yang harus benar-benar salah satu jadi prioritas kita gitu loh. Kalau Ari. Pemimpin vokasional mungkin ya Mas ya. Vokasi penting nggak? Ya, makanya Pak Jokowi kan semenjak jadi presiden, beliau yang mencanangkan vokasional untuk ditingkatkan di Indonesia. Ya Pak Jokowi yang berani mengucapkan itu. Dan dia menggelontorkan benar bagaimana program-program itu terjadi dengan bukti bahwa dia waktu itu adalah bikin badan ekonomi kreatif. Jadi political will sebetulnya ini sudah lahir di pemimpin kita, political will-nya lahir. Memang adalah keikutsertaan masyarakatnya, pelaku industrinya atau stakeholder ini harus menyambut bersama-sama gitu. Makanya kayak yang tadi bahwa pendampingan teman-teman di daerah, ini teman-teman industrialisnya harus benar-benar menjadi pengayom mereka untuk diajarin banyak hal tentang hal tersebut. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa semuanya diserahkan kepada negara atau kepada pemerintah dengan keterbatasan source. Apalagi hari ini kalau anak 1.000 orang disuruh mau jadi ASN atau mau jadi apa, nggak ada yang ngacung ASN. Jadi udah lari ke sana. Jadi udah berubah. Kan ini ekonomi keempat ya. Jadi dari pertanian, industri, informasi dan sekarang udah kreatif industri. Nah, ini yang sudah harus di kita bagaimana mencacah ekonomi kreatif tersebut untuk benar diakselerasi. Makanya bahwa nanti Mas Ganjar jadi presiden, kita doakan dan kita dukung. Amin. Kita dukung, harus yakin bahwa PDI Perjuangan bisa memenangkan Mas Ganjar. Bahwa dia sudah punya program yang luar biasa bagaimana melakukan akselerasi tentang kreatif ekonomi ini. Atau dibilang bahwa the new economical ini. The new ekonomi kreatif. Nah, saya juga penasaran di publik. Banyak sekali ini ada 2.000 mungkin. Mungkin ada yang penasaran mau nanya apa gitu? Yang si paling kritik itu mau nanya? Ayo. Nah, saya tadi belum nanya Mas. Mungkin di luar. Kenapa pindah Mas? Iya. Kenapa pindah? Kalau saya sampai nggak pindah, kalau saya terus nggak memilih PDI Perjuangan, bahwa saya ingin punya cita-cita bagaimana ikut serta dan berikhtiar untuk ikut membangun berkontribusi dalam negara. Bahwa PDI Perjuangan sudah melahirkan seorang Jokowi yang sudah memiliki kepuasan publik yang seperti ini tingginya dalam ending pemerintahannya. Ini sebuah bukti bahwa PDI Perjuangan ini adalah satu-satunya partai yang well managed.
Ini benar partai yang sangat kuat. Bagaimana mengajarkan kader-kadernya untuk benar-benar bisa mengisi ruang-ruang publik yang membutuhkan bagaimana untuk melakukan akselerasi. Nah, saya juga belum tadi, Kang Denny. Kenapa berpolitik, Mas? Kang? Nanti Bang Marcel juga nih. Iya, karena saya dari SMP, SMA, kuliah saya senang banget sama organisasi gitu. Saya menemukan sesuatu yang membuat saya happy, saya senang bisa diskusi banyak hal dan kepuasan itu saya dapatkan di saat saya masuk ke politik sekarang gitu. Jadi kenangan-kenangan waktu itu di saat saya menjadi banyak terlibat di banyak organisasi, akhirnya sekarang saya dapatkan kepuasan itu lagi di politik, makanya sekarang saya ikutan di sini. Nah, Bang Marcel nih. Simple, kalau saya kenapa masuk politik awalnya karena saya cuma takut suatu saat anak-anak saya kalau ditanya bapaknya ngerjain apa, terus mereka cuman, boleh ngobrol yang lain nggak? Boleh. Itu aja, simple. Itu aja ya. Karena buat saya legacy itu penting. Legacy itu penting. Ketika saya berada di LMK, ketika saya berada di LMKN, ketika saya ikut berpartisipasi dalam setiap penyelesaian kasus-kasus mengenai musik, di industri musik dan sebagainya, di kepala saya tuh hanya ada muka-muka anak-anak saya. Karena yang nanti akan saya tinggalkan, legacy itu untuk mereka, untuk generasi anak-anak kita nanti. Nah buat saya, kenapa saya masuk politik, khususnya saya bergabung bersama PDIP. Saya dari BMI, Banteng Muda Indonesia. Ya. Saya dikasih tugas untuk mengurusi bidang kebudayaan. Buat saya, budaya itu penting. Tadi bahkan saya ada pertanyaan, nanti mungkin bisa kalau masih ada waktu bisa dijawab Oh iya, juga. tadi belum dijawab ya masing-masing. Penting mana budaya atau pendidikan, mana dulu yang paling penting? Siapa yang jadi payungnya? Itu. Karena buat saya kita sudah saatnya harus kembali ke sana. Kita harus sadar kita ini siapa, kita berangkat dari mana. Karena selama ini kita terlalu banyak berandai-andai melihat negara lain apa segala macam, kita lupa ngelihat ke diri sendiri. Buat saya ini penting, kembali ke akar kita dulu seperti apa. Ya. Gitu. Karena kembali lagi tadi political will, kita bisa bikin political will apa, dari political will kita bisa bikin yang namanya sistem seperti apa. Dari sistem kemudian kita bikin aparaturnya mana yang jaga sistemnya supaya tetap berjalan. Ujung-ujungnya kan apa? Budaya masyarakat yang akan naik. Budaya kepatuhannya terhadap hukum, budaya terhadap melihat bagaimana tadi Mas Anang bilang mengenai administratif. Kita kan budaya administratifnya rendah sekali. Sedangkan ketika sekarang ini di industri kreatif kita perlu data. Kalau orang-orang yang nggak mau daftar gimana? Nah itu harus pelan-pelan. Kembali lagi itu, buat saya masuk politik dan dengan PD Perjuangan, frekuensi saya sama. Demi Merah Putih. Saya lupa tadi ke Bang Niko. Kan Bang Niko udah 2 periode terus reach out-nya kan ke anak-anak muda ya. Suara anak muda apa yang tidak tersalurkan, Kang? Maksudnya kan Tapi ditanya dulu Kang, karena sekarang Komisi 1 dia. Komisi 1 ngurusin tentara. Enggak apa-apa kan pengalaman gitu ya kan. Beberapa kali di sini sepertinya makanya anak-anak muda itu seperti apolitik ya. Itu kenapa? Termasuk suara-suara dari anak-anak muda itu kenapa mereka sampai nggak mau gitu masuk ke pemimpin? Kalau anak muda, kan kita pernah jadi anak muda kan gitu kan. Di zamannya. Permasalahan yang saya lihat, saya sebagai anggota dan juga merasa orang tua lah kan gitu ya. Sama menurut saya, permasalahan anak muda adalah tidak pernah didengar. Selalu kita datang dengan Ujuk-ujuk udah ada program gitu ya. Pembicaraan satu arah, kita nggak pernah mau diskusi dan mendengar. Kalau menurut saya permasalahan anak muda itu adalah mereka mau minta untuk didengar. Makanya saya usulkan dulu atau kepada teman-teman di DPD, di DPC gitu kan. Jangan hanya menjadikan anak muda sebagai sebuah komoditi. Jadikan mereka sebagai pengurus. Mereka lah yang membuat keputusan apa yang mau mereka buat. Kalau kita hanya umuran kita saja karena memang ini faktor jenjang yang berjenjang. Tapi menurut saya kita harus keluar dari konsep berjenjang tersebut dan kemudian mengambil 30% lah. Yeah. Itu keterlibatan anak muda sehingga anak muda punya kesempatan untuk mengaktualisasi diri dan didengar. Jadi mereka bukan hanya subjek dan komunitas di setiap ajang pemilihan, tapi mereka juga terlibat dari awal.
Kalau mereka terlibat dari awal, saya yakin program-program pemerintah, program partai pun akan langsung sampai kepada mereka karena program itu datang dari mereka, dari needs, dari kebutuhan mereka untuk didengar dan diaktualisasi dalam bentuk program. Nah, itu Sebenarnya tidak itu cukup, permasalahan. tidak cukup didengar ya di aktualisasi dalam bentuk Iya, program. Nah, tadi gitu. pertanyaan itu sih dari melanjutkan dari Bang Marcel. Sekalian mungkin penutup ya. Pendidikan dulu atau kebudayaan dulu? Pendidikan dulu atau kebudayaan? Dua-duanya. Alasannya Mas? Dua-duanya penting. Mas Ali? Kalau menurut Ali pendidikan lebih penting. Kenapa tuh? Karena pendidikan itu kan maknanya luas. Pendidikan itu artinya mendidik kebudayaan. Dan awal mungkin dulu waktu kecil kita berpikir namanya sekolah itu harus pinter lah, harus ranking lah segala macam. Mungkin dengan kita pintar dan segala macam hidup kita bakal sukses. Tapi enggak juga kan. Dengan pendidikan itu kita belajar bersosialisasi dan juga bersikap kepada yang lainnya. Gitu. Kalau kata Ali pendidikan lebih penting. Mas Torik? Kalau aku dua-duanya sih. Why? Nah, Karena kalau pendidikan doang gitu, nggak ada budayanya, nanti lama-lama kita kehilangan karakter kita sebagai seorang seorang anak Indonesia gitu. Itu sih. Kang Denny sebagai calon guru, Ya, sebagai seniman saya budaya. Buat saya budaya lebih dulu. Karena budaya adalah ada dasar pemikiran. Jadi orang yang udah berbudaya baru bisa kita didik gitu. ini inisiatornya. Budaya adalah payungnya. Pendidikan adalah? Pendidikan adalah subsektornya. Menurut saya. Kita harus pastikan dulu karena gini, dari budaya itu kita pastikan dia sebagai akarnya. Dari situ nanti kita bisa menentukan sistem pendidikan seperti apa yang kita perlukan sebetulnya. Jadi tidak ada lagi tuh nanti coba-coba kurikulum, tidak ada lagi tes sana tes sini nyoba-nyoba. Yang ada adalah generasi kita hanya akan jadi kelinci percobaan kurikulum. Ganti Tapi kalau kementerian kita tahu- ganti lagi ya. Iya. Tapi kalau kita tahu budaya kita apa yang kita perlukan sebetulnya masyarakat kita tuh inginnya seperti apa sih masyarakat Indonesia tuh? Kita harus berangkat dari budaya dulu, dari filosofinya dulu. Setelah itu baru kita bikin sistem lewat pendidikan salah satunya, Iya. teknisnya gitu. Dan itu kekayaan Indonesia adalah kebudayaan sebenarnya. Yes. Nah, Bang Niko. Budaya dulu kalau menurut saya, karena budaya itu yang membentuk manusia. Hmm. Dan kalau menurut saya Indonesia ini kalau punya 277 juta jiwa, kalau kita butuh orang yang pendidikannya sangat tinggi, inovasi, mencipta dan segala macam, 5, 10 juta, 20 juta itu udah kebanyakan. Tapi kita butuh orang-orang Indonesia yang punya karakter, value, nilai, ya, rajin, kerja keras. Menurut saya itu akan jauh lebih kuat Indonesianya. Benar kan? Setuju. Makanya menurut Betul. saya kita latih budaya, etika, budi pekerti itu kuat di sekolah dasar. Kedepannya mereka akan jadi orang-orang. Lawannya orang pinter itu cuma cuma dua, orang hoki sama orang rajin. Orang pinter. Orang gila, ODGJ. ya kan? Jadi orang pinter kalah dengan orang cerdik. Orang cerdik kalah sama Orang hoki. orang hoki. Orang hoki kalah sama orang gila. Iya, orang gila kalah sama orang dalam. Nah, ini kepala suku nih, orang dalam. Kepala suku. Ya, Trisakti yang ketiga. Berkepribadian dalam kebudayaan. Dan saat ini problem kita adalah karakter building, pendidikan karakter. Jangan sampai ya hilang karakter sebagai bangsa Indonesia. Ya, sehingga menurut saya budaya penting dan ini menjadi induk. Ya, semua hal bagaimana kebijakan sektor itu sesuai dengan budaya bangsa. Dan budaya Indonesia itu kan sangat bagus. Kalau suku kita 700 lebih suku, 1.200 lebih bahasa, dan semuanya clear. Ya, bahwa budaya Indonesia bagus dan ini adalah akar budaya yang menjadi dasar bagaimana Pancasila terbentuk. Nah, sehingga menurut saya sekali lagi sepakat nih sama teman-teman bahwa ke depan ya, melalui PDI Perjuangan, melalui Mas Ganjar Pranowo nanti Presiden Republik Indonesia 2024 nanti, amin. Kita kembali bagaimana kekuatan bangsa, kekuatan budaya Indonesia ya bisa menjadi tonggak kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Ya, terima kasih teman-teman semua nih sudah bisa hadir ke sini. Ini adalah ngobrol di PR edisi pertama soal partai-partai. Mudah-mudahan partai lain juga bersiap adu ide dengan teman-teman seperti di PDI yang akan mengarus utamakan soal ekonomi kreatif tadi ya. Kementerian Ekonomi Kreatif harus menjadi sebuah kementerian yang terpisah, menjadi tolak ukur karena ekonomi kreatif menjadi backbone ekonomi Indonesia ke depan. Partai lain kalau berani beraudio dia, kita tunggu di sini di Ngobrol PR ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.